Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Novian Rizky. Kita akan belajar bersama-sama matematika wajib kelas 10. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Baik, langsung saja ke materi tersebut. Nah, di sini ada pengertian grafik pertidaksamaan kuadrat dua variabel adalah himpunan semua titik pada sistem koordinat kartesius yang memenuhi sistem tersebut. Pertidaksamaan kuadrat dua variabelnya yaitu disimpan di koordinat kartesius, ya, berada di koordinat kartesius yang hanya memenuhi sistemnya atau memenuhi pertidaksamaan kuadrat tersebut, ya. Di sini ada beberapa model daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama di sini ada Y lebih dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan nilai A-nya lebih dari 0, ya. Ini grafiknya yang diarsir yang berwarna biru yaitu daerah himpunan penyelesaiannya. Lalu ini garis putus-putus karena tandanya yaitu lebih dari. Ada juga B, gambar B, Y kurang dari atau sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan nilai A-nya yaitu kurang dari 0. Maka kurvanya ke bawah karena nilai A-nya kurang dari 0. Dan yang diarsir adalah yang di dalam kurva. Garis dari kurva pertidaksamaan kuadratnya yaitu garis nyambung, ya, karena di sini tanda pertidaksamaannya kurang dari atau sama dengan. Gambar terakhir yaitu Y lebih dari atau sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan nilai A-nya kurang dari 0. Nah, ini nilai A-nya kurang dari 0, kurvanya ke bawah, ya, terbuka ke bawah kurvanya dengan daerah himpunan penyelesaiannya yaitu di luar kurva. Dan garis dari persamaan kuadratnya yaitu menyambung, tidak putus-putus karena ada tanda pertidaksamaannya lebih dari atau sama dengan. Selanjutnya ada contoh soal yaitu tentukan grafik atau daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel Y lebih dari X kuadrat dikurangi 4X ditambah 5. Dalam menjawab soal ini kita harus membuat garis pertidaksamaannya dulu, ya, berarti garis pertidaksamaan Y lebih dari X kuadrat dikurangi 4X ditambah 5. Setelah kita menentukan garisnya, lalu kita gambar grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 5 pada diagram kartesius atau koordinat kartesius. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat titik potong sumbu X atau mencari titik potong sumbu X dan Y-nya sama dengan 0. Sebelum mencari titik potong sumbu X, kita harus tahu dulu nilai D-nya berapa, ya, dari persamaan kuadrat ini. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 5. Kita sudah tahu bahwa rumus D itu sama dengan B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. Koefisien dari X kuadrat yaitu A-nya, koefisien dari X yaitu nilai B, dan konstanta yaitu nilai C-nya, ya. Harus diingat. Maka didapatlah B-nya min 4. Ini, ya, ini B min 4. A-nya yaitu 1 di sini di X kuadrat. C-nya konstanta yaitu 5. B min 4 berarti min 4 dikuadratkan dikurangi 4, A-nya 1, C-nya 5. Berarti 4 dikali 1 dikali 5. Min 4 kuadrat hasilnya 16, lalu 4 kali 1 dikali 5 hasilnya 20. 16 dikurangi 20 hasilnya min 4. Maka nilai D-nya yaitu min 4. Karena D ini kurang dari 0, ya, min 4 kurang dari 0, ya,
maka tidak ada titik potong pada sumbu X. Jika nilai D-nya kurang dari 0, titik potong pada sumbu X-nya tidak ada. Tetapi kalau nilai D-nya ini lebih dari 0, ya, bisa 1, 2, 3, sampai seterusnya, maka kita harus mencari titik potong pada sumbu X-nya. Baik, selanjutnya kita tentukan titik potong pada sumbu Y dengan X-nya yaitu sama dengan 0. Ya. Berarti nilai X yang di sini semuanya 0. X-nya semua 0, ya berarti Y sama dengan 0 kuadrat dikurangi 4 dikali 0 ditambah 5. Selanjutnya 0 kuadrat hasilnya 0, 4 kali 0 hasilnya 0, yang terakhir 5. 0 dikurangi 0 ditambah 5 sama dengan 5. Maka nilai Y-nya sama dengan 5. Nilai X sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 5. Berarti titik koordinatnya yaitu 0,5 ya. Titik koordinat pada titik potong sumbu Y yaitu 0,5. Selanjutnya kita cari titik balik atau titik puncak dengan koordinat XP, YP. Dan masing-masing dari XP dan YP itu ada rumusnya ya. Yang pertama kita cari XP dulu nih. XP dengan rumusnya min B per 2A. B-nya berarti di sini min 4, A-nya di sini berarti 1. Substitusikan nilainya, maka didapatlah min dikali min 4 per 2 dikali 1. B-nya min 4, A-nya 1. Selanjutnya 2 dikali 1 hasilnya 2. Dan min 4 dibagi 2 hasilnya min 2 dikalikan negatif hasilnya 2, maka XP sama dengan 2. Selanjutnya kita cari titik YP dengan rumus min D per 4A. Nilai D nya tadi sudah kita temukan yaitu min 4 yang ini sebelumnya. Nilai A nya 1 tadi ya, kita masukkan saja nilainya, maka didapatlah min dikali min 4 per 4 dikali 1. 4 kali 1 hasilnya yaitu 4. Selanjutnya min 4 dibagi 4 hasilnya min 1. Min 1 dikalikan negatif hasilnya positif, berarti positif 1. Maka didapatlah nilai XP nya 2, nilai YP nya 1. Dan titik puncak atau titik baliknya yaitu 2,1 ya. Koordinatnya 2,1. Setelah kita menemukan titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, dan titik balik atau titik puncak, kita simpan dalam koordinat kartesius ya, titik tersebut. Nah, yang pertama di sini ada titik potong sumbu Y yaitu di 0,5, X-nya 0, Y-nya 5. Berarti nah di sini titiknya ya. X-nya 0 dengan Y-nya 5, ini 0,5. Dan titik baliknya atau titik puncaknya 2,1 dengan nilai X-nya 2, Y-nya 1 ya. Nilai X-nya 2 di sini, Y-nya ada di sini. Maka titiknya didapat berada di sini. Selanjutnya kita gambarkan kurvanya. Nah, di sini ada 2 titik, berarti gambar kurvanya terbuka ke atas. Dan tidak ada titik potong pada sumbu X. Nah, maka gambar kurvanya terbuka ke atas. Dengan nama pertidaksamaannya yaitu Y lebih dari X kuadrat dikurangi 4X ditambah 5. Selanjutnya kita mencari daerah himpunan penyelesaian dari kurva ini ya. Kita membuat dengan titik uji ya. Uji titik yaitu titik 0,0 karena ini yang paling mudah. Lalu tuliskan pertidaksamaannya yaitu Y lebih dari X kuadrat dikurangi 4X ditambah 5. Nah, berarti nilai X dan nilai Y ini semuanya 0 ya. Kita substitusikan 0 lebih dari 0 kuadrat dikurangi 4 dikali 0 ditambah 5, maka hasilnya 0 lebih dari 5. Ini hasilnya pasti 0 semua
ya, sisa 5 aja. Nah, 0 lebih dari 5 ini apakah pernyataannya benar atau salah gitu ya. Apakah 0 lebih dari 5? Ternyata tidak ya. 0 itu harusnya kurang dari 5. Maka titik 0,0 itu tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi daerah himpunan penyelesaian. Nah, titik 0,0 ada di pusat di sini. Artinya jika 0,0 ini tidak memenuhi syarat daerah himpunan penyelesaian, maka semua titik yang berada di sini, nah ke sini ke bawah, dari garis putus-putus ke bawah, semuanya tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi adalah yang di dalam kurva, di dalam kurva ini. Maka daerah himpunan penyelesaiannya yaitu yang berada di dalam kurva ini. Baik, untuk video kali ini tentang penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dua variabel selesai. Jika masih banyak yang tidak mengerti, silakan diputar ulang kembali videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.